hampir merata di setiap RW. Tapi alhamdulillah untuk sampai hari ini berita terbaru dari dokter dari RW 1 sampai 4 udah beres isomannya. Jadi sisa sekarang di sini tinggal 30-an lah. Dari RW 5 sampai RW 11. Sekarang itu ada 11 RW. Jadi merata setiap RW ada. Sekarang yang udah habis isoman tinggal udah 4 RW. Jadi yang ada positif 7 RW lagi. Sudah ada kegiatannya bersama Satgas, himbauan-himbauan, misalnya menerapkan 3M itu ya, mencuci tangan, memakai masker, atau menjaga jarak, sudah dilakukan oleh Satgas. Tapi kalau kita ke lapangan, emang kalau di Perum kan kebanyakan orang kerja, jadi tidak nyampe lah sebagian. Masalahnya itu mungkin, jadi karena sekarang juga yang terpapar itu kebanyakan di Perum. Jadi pas ke sana kalau ada penyuluhan sebagian orangnya tidak ada di tempat, karena kalau di Perum kan kebanyakan pegawai, pekerja atau mahasiswa. Jadi kalau siang pas ngadain penyuluhan itu sebagian orangnya tidak ada, sebagian besarnya. Jadi itu mungkin tidak menyampai. Ya, itu aja mungkin kesulitannya kalau dalam penyampaian himbauan itu. Pertama edukasi ya, edukasi ke masyarakat, penyuluhan ke masyarakat seperti yang tadi itu ya, yang sekarang bukan kayak lagi 5M ya, ditambah menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Sudah dilaksanakan bersama Satgas, saya dan Satgas. Jadi ada yang dari LPM, Karang Taruna, Babinsa, Babimas, hampir setiap hari mengadakan kegiatan himbauan masyarakat. Itu aja yang dilaksanakan oleh saya. Ya, salah satunya itu tadi ya, pencegahan. Dan yang sudah terpapar, kita beri arahan untuk mengisolasi diri isoman itu. Isolasi mandiri. Kalau tidak diisolasi di rumah sakit, berarti di rumahnya. Saya tekankan juga ke yang terpapar itu untuk di rumahnya juga menjaga jarak sama keluarganya dan menjaga kebersihannya. Atau setiap hari mereka disuruh berjemur, makan makanan yang bergizi, obat juga dimakan, vitamin supaya pas sembuh. Kalau bersama-sama enggak, tapi mengarahkan ya, menyarankan supaya kegiatannya di masing-masing. Di sini juga ada di kelurahan setiap hari Jumat. Diikuti sekarang, diikuti sekeliling kelurahan. Tapi kemarin karena ada pandemi itu emang ada berkurang lah. Sekarang ada lagi yang naik KKN sama yang dari Unsun. Saya galakan lagi mulai dari Ani, ada lagi yang senang. Jadi seperti tadi juga, jadi saya arahkan ke mereka untuk selalu menjaga kebugaran tubuhnya. Jadi supaya mereka, kalau yang di Perum kan komplek, supaya mereka setiap hari berjalan-jalan di komplek, atau berjemur, atau senam, pokoknya olahraga yang ringan-ringan. Karena kebanyakan yang terpapar usianya di atas 40-50, jarang anak-anak lah. Jadi saya beri penyuluhan juga melalui RT RW-nya, jadi kepada yang sudah selesai isoman, supaya mengadakan kegiatan lah mereka di sekitar rumah mereka. Ya, selain mereka disuruh jalan-jalan di kompleknya, disuruh senam juga, disuruh bersepeda juga, tapi tidak bersama-sama lah, masing-masing aja. Minimal lah sehari 30 menit untuk mengadakan jalan-jalan supaya rada berkeringat. Itu saya sarankan itu setiap hari berkala. Karena sekarang mungkin sudah masuk pandemi ya, di seluruh dunia, bukan di Sukardik. Sekarang imbasnya ke Skori juga ada, termasuk banyak juga. Kalau dari pertama awal itu ya di sini hampir 200 lebih. Tapi sekarang alhamdulillah tinggal 30-an, berarti masyarakat sudah mengerti lah bagaimana cara mereka menangani dirinya sendiri. Himbauan saya kepada mereka yang udah terpapar atau yang belum, supaya menjaga PHBS.
perilaku hidup bersih dan sehat. Ya. Jangan terlalu banyak kegiatan yang melibatkan banyak orang. Menjaga kebersihan diri, selalu cuci tangan, dan mungkin ditambah dengan makanan-makanan ini dan vitamin-vitamin. Untuk dari klinik tersendiri, untuk pelatihan rehabilitasi dari pasien-pasien COVID, yaitu melakukan olahraga dan menjaga daya imunitas tubuhnya, seperti itu. Dari klinik tersendiri, jika misalkan ada pasien yang terpapar dari COVID sendiri ya, dari klinik mengutamakan bagaimana cara melakukan prokes tersendiri, seperti memakai masker, mencuci tangan, dan lain sebagainya. Jadi pasien yang terpapar COVID sebelumnya harus bisa menahan dirinya atau cara dengan berupaya tidak bisa terpapar lagi, seperti melakukan prokes dengan benar, memakai masker, mencuci tangan, dan untuk rehabilitasinya. Misalkan untuk pasien tersebut, ya kembali lagi ke pertanyaan yang sebelumnya, dari klinik sendiri, terutama dari dengan kedokteran, mengutamakan terhadap prokesnya, terus melakukan olahraga, berjemur, memakai masker, dan sebagainya, seperti itu sih. Pada intinya mah, jadi balik lagi gitu ke pertanyaan sebelumnya. Untuk penyakit penyebab tersendiri sebetulnya sama aja sih, sama pasien yang tidak mempunyai penyakit penyerta, cuma yang lebih membahayakannya dari penyakit tersebut, seperti misalkan dari COVID sendiri kan menyerang paru-paru ya, yang dikhawatirkan dari pasien tersebut mempunyai riwayat paru-paru seperti itu. Nah, untuk pencegahan itu sendiri ya, kita menganjurkan pasien melakukan olahraga, terus biar bisa melatih pola pernapasannya dan sebagainya. Kan tipe yang intinya keluarga pas saat hasil keluar negatif mah langsung diarahkannya kita dia nusa bunyi aya nusa konfirmasi bisa belikan di dia terima ke keluar mam di antaran ya menyiapkan masak di dia kadang-kadang asapna gitu. Obat di mam sama 7 dinten vitamin vitamin di 10 dinten. Istirahat ya, memang selama isoman kan memang ada pusing ya, pusing terus ada pilek gitu kan, jadi istirahat terus kalau jam 9 jam ini berjemur di atas gitu. Terus untuk makan juga dipisah ya, untuk alat makan yang lain. Soalnya belum tentu yang itu positif gitu, jadi tidak antisipasi dari awal gitu. Yang pertama mas suami yang merasakan awal gejala. Awalnya emang sih pernah kan udah ada gejala gitu ya, terus kan ke dokter. Pas udah ke dokter udah dikasih obat. Obat tuh lah biasa ya. Udah gitu udah berapa hari udah baikan lah gitu, sembuh gitu. Udah gitu pas iseng biasa kan kalau ke masjid pakai apa minyak pewangi gitu ya. Sudah gitu iseng ini dicium, kok nggak kecium katanya gitu, padahal itu tuh gejalanya udah hilang gitu. Iya sisa mungkin masih ada ya. Sudah gitu jadi apa, jadi stres gitu kan. Kan belum sebanyak ini sekarang gitu ya, jadi stres langsung ini menghubungi apa Babu itu puskesmas minta di swab gitu, di apa di PCR langsung ke sana
langsung ke sana bersemua, harus Keluarga. sekeluarga. Ya pas kebetulan kan yang ada di rumah aja ke sana ke puskesmasnya Bukan sana. cuma laksana situ. Sudah gitu semua pas kalau Pak Bambang mah di PCR, kalau saya mah di antigen. Kalau saya PCR jadi nunggu gitu. Pas udah ketahuan positif, dan itu dia inisiatif. Soalnya kalau di rumah kan gimana gitu ya, kalau dirawat di rumah kan gimana. Terus kan dia punya penyakit bawaan darah tinggi. Udah gitu terus jadi diusulin untuk udah dirawat aja di rumah sakit umum. Nah, bapaknya aja yang di sana yang dirawat di rumah sakit umum. Kalau yang lainnya enggak, belum ada hasilnya. Iya. Itu hari sih seminggu kalau nggak salah, lebih 10 hari Bu. Ini udah gitu karena kita ada yang anggota keluarga kita yang udah ketahuan positif, yang lain udah isoman gitu, tahu diri. Soalnya kan takut ini kan hasilnya positif jadi isoman udah gitu. Ya suami dirawat di sana di rumah sakit berapa hari ya, seminggu lah, dirawat di rumah sakit terus diperiksa paru-paru, jantung, kebetulan alhamdulillah bagus gitu. Cuman 5 hari sih udah ketahuan hasilnya bagus, ya udah disuruh pulang gitu. Hari Senin tanggal 13 sampai hari Rabu lah, 15 berarti itu ada gejala demam tapi naik turun, batuk ada, sesak juga sempat. Hari ketiga hari Rabu itu saya tuh ditelepon sama kakak minta bantu servis printer. Saya tuh bilang, "Aduh kayaknya gak enak badan." "Oh kalau gitu coba sih ambil kayu putih, ini ada enggak?" Pas saya coba nggak ada, ternyata udah saya langsung periksa tes tes antigen di Kimia Farma yang pada positif, langsung istri dicek juga, alhamdulillah negatif, langsung di isolasi sendiri di sini gitu kan, istri dipulangin ke rumah mertua. Selama 3-4 hari mah pas isolasi gitu ketika kembali tuh capek gitu. Saya rasakan sih lemes ya. Terus sama ya saya tadi ya. Iya. Lemes, terus ada agak sesak juga. Mungkin karena istilahnya batuk ya, batuk dahak tapi nggak keluar gitu. Ada nggak enak gitu Tenggorokannya iya, bukan gatal juga sih tuh. Ada yang kayak menghalangi aja ya, mungkin itu dahak yang nggak keluar itu. Jadi mulai dari hari Rabu saya isolasi selama 14 hari, tapi 14 harinya dihitung dari gejala hari Senin. Jadi sudah isoman mah gejala-gejalanya nggak ada, kayak demam udah nggak ada. Pas hari ketiga, hari keempat lah berarti udah nggak ada demam itu. Paling sisa-sisa gejala tuh anosmia, hilang kenciuman, sama pegelinu itu sih yang sering ada gitu. Tapi sepeda ini jalan biasa saja di ini gitu, ini ya kok sepeda kan kadang sepeda ya. Iya, itu otomatis istilahnya kan tahu diri. ya. Kondisi lemas gini kita mau bisa aktivitas gimana kan, jadi ya ini aja istilahnya namanya Bu ya, Olahraga ringan ya Bu. istilahnya kan kita sebagai ibu rumah tangga, anak-anak mau diurus gimana kalau ibunya nggak sehat, nggak fit ya, jadi tahu diri. Tiap dinten ibu mah ngejemur di luhur, olahraga ringan lah gitu, sambil berjemur. iya sambil kan emang nggak enak, jadi ada namanya roaming ya. Olahraga terus berjemur gitu, saya diusahakan lah, kalau nggak tiap kali juga, yang penting beberapa kali sekali saya berjemur di sini gitu kan, kalau nggak ya lari-lari di sini, lari kecil sih.
soalnya kan dari puskesmas juga ke sini udah sempet tanya ya, sama yang lain juga nyaranin olahraga juga gitu, olahraga berjemur biar pulih lah. 1 jam, tapi dah saya pernah seminggu sekali. Oh, Minggu satu minggu sekali rutinkan itu sama berjemur di atas ya. Nah, tentu sih kalau upami ejing tuh repot gitu nembe gitu. Tapi kalau misalkan sampai siang repot lewat gitu. Tapi diusahakan sih seminggu ada lah gitu. Sekarang nih sih paling beres seminggu tuh 4 kali 3 kali gitu lah, ini enggak gitu juga, misalkan 2 hari sekali, terus nanti hari keberapanya lagi hari kelima kayak gitu sih, nggak rutin. Ya, intinya mah imunitas tubuh ya harus benar-benar sehat, misalnya makanan, asupan gitu. Dan selama isolasi pun makanan dijaga seimbang, vitamin dan makanan asupan yang diminum dimakannya ya. Buktinya kan susu sehat gitu, tidak ada keluhan yang berat lah. Padahal kemarin tuh di sini ada lansia, buaan, nyaliran lansia mah terkonfirmasi ibu abi pas di dia. beresiko. Iya, beresiko, mengenai khawatirnya. Kita pas saat isolasi kayak mam susah, tapi kalau abi kan dimotivasinya. Motivasi pedah. Nah kita menikawat mama kan lansianya. Tapi alhamdulillah pas udah di akhir isolasi nafsu makan saya dan akhirnya ya sehat sasaran. Jadi kemarin itu kan sebenarnya kalau melihat kontak saya tidak kontak dengan yang positif, tapi karena memang mungkin daya tahan tubuhnya sedang menurun, otomatis kan langsung gitu kan. Terus sudah berusaha dipisah dari mulai di kantor gitu ya, mungkin sudah dipisah sampai sebenarnya juga sudah dipisah gitu ya. Tapi ya mungkin karena memang sudah takdir Allah. Iya. Pokoknya jaga ini aja lah, patuhi prokes aja lah itu. Yang penting mah ini apa, masker. Punten ya kita ngangen masker, tapi daya ngangen masker juga. Untuk ini jadi ya berimbang aja lah gitu ya. Tidak terlalu apa ya mengkhawatirkan berita-berita yang sampai banyak yang mendengar sebagainya, itu pasti ada lah gitu ya, cuma informasi sekian saja, tapi berimbangnya itu tetap jaga prokesnya, pakai masker. Nah setelah itu saya sesedang membaca itu psikomati, saya sempat mencoba untuk biasa aja nggak pakai masker gitu, kayak di situ sih saya udah mencoba untuk ya sama futsal biasa gitu kan. Saya pikir ya udahlah, paling ya kalau kena ya takdirnya gitu, karena saya kurang aware di situ sih. Itu ternyata pas udah kena ya ternyata gini gitu, emang ada kayak gitu sih. Jadi harus tetap jaga prokesnya, pakai masker, ya jaga jarak, cuci tangan. Saya sekarang bahkan sering bawa hand sanitizer banyak nyetok di tas kalau pergi kemana-mana, sama bawa disinfektan. Jadi kalau saya motor kayak gitu